Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Seorang asisten rumah tangga di Tarakan mencuri uang majikannya hingga seratusan juta rupiah. Warga di kawasan Baru Ilir, Balikpapan diliputi resah menyusul longsornya tanah di bagian dapur salah satu rumah warga. Ibu rumah tangga di Teluk Lingga, Sangatta Kutai Timur punya cara unik untuk membersihkan lingkungan dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Seorang asisten rumah tangga di Tarakan, Kalimantan Utara nekat mencuri uang milik majikan hingga ratusan juta rupiah. Ulah pelaku terungkap setelah sang majikan memeriksa rekaman kamera pengintai di rumahnya. Dari rekaman tersebut, pelaku yang beraksi seorang diri nekat mengambil uang milik majikannya yang tersimpan dalam laci lemari. Awalnya korban tidak menyadari jika uang yang ia simpan di lemari kerap dicuri oleh ART-nya. Kecurigaannya muncul setelah meyakini uang yang disimpan dalam lemari kerap berkurang. Upaya ini membuahkan hasil dan terlihat pelaku yang mengambil uang tersebut dari dalam laci lemari. Kepada polisi, pelaku mengaku aksi pencuriannya itu sudah dilakukan selama 4 bulan. Total uang yang ia curi sebanyak 110 juta rupiah. Uang hasil mencuri itu digunakan untuk membeli barang-barang berharga dan belanja sehari-hari. Dia mengambil uang yang pelaku mengaku hanya sekitar. Adapun kronologis kejadiannya yaitu korban dari bulan Oktober 2024. Korban merasa uang yang dia simpan dalam lemari, yaitu uang arisan, selalu berkurang. Sehingga pada bulan Januari 2025 ia mengecek ke CCTV yang telah ia pasang. Mengapa sih penyebab uangnya hilang terus-menerus? Setelah ia lihat CCTV secara diam-diam, ternyata terlihatlah seorang perempuan tersebut mengambil uang di dalam lemari tersebut menggunakan anak kunci lemari tersebut. Adapun dari pengakuan korban mengalami kerugian uang sejumlah 110 juta rupiah dan kemudian membeli untuk kebutuhannya sehari-hari. Dari tangan pelaku, polisi menyita pakaian, handphone, 1 unit sepeda motor, dan sound system yang dibeli dari uang hasil curian. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman paling lama 5 tahun. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Razia knalpot bising di Balikpapan semakin masif. Razia tersebut dilakukan di berbagai titik dan dilaksanakan siang maupun malam. Dari catatan polisi, penindakan terhadap pengguna knalpot bising ini mulai ditingkatkan sejak Desember 2024 hingga Januari 2025. Di bulan Desember tercatat sebanyak 84 penindakan, sedangkan di bulan Januari tercatat sudah 91 pengguna knalpot bising yang terjaring. Jika tindakan awal yang diberikan polisi hanya dalam bentuk peringatan, belakangan strategi tersebut berubah. Pemilik kendaraan yang kedapatan masih menggunakan knalpot bisingnya dan tidak bisa mengganti dengan knalpot asli akan langsung dijatuhi sanksi tilang. Ini di bulan Desember itu 84 kita lakukan himbauan dan langsung pada saat itu juga harus dilakukan penggantian knalpot. Kemudian di bulan Januari itu ada 91
knalpot brong yang kendaraannya harus diganti di tempat. Jadi memang memberikan dampak kepada masyarakat, penurunan masyarakat R2 khususnya yang menggunakan knalpot brong. Namun demikian memang nanti kita akan mengarah sasarannya juga terhadap kendaraan roda 4. Ya, roda 4 yang knalpotnya tidak sesuai dengan spek tek. Yang kena tilang itu kalau Desember 21, kalau yang Januari 24. Gitu, karena memang tidak dilakukan. Ya, knalpot brong, mereka tidak mengganti ya, tapi kita lakukan tindakan selain mereka nggak bisa mengganti, kan kalau yang mengganti kan kita tidak lakukan tindakan tilang. Tapi kalau yang dia tidak bisa mengganti, mungkin knalpotnya yang aslinya tidak ada, ya kita tilang. Target berikutnya dari Satlantas Polresta Balikpapan yakni memburu kendaraan roda 4 yang menggunakan knalpot bising. Selain itu, klakson telolet yang bisa dipasang di kendaraan besar macam truk atau bus juga jadi incaran polisi. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Penyakit mulut dan kuku atau PMK terhadap hewan ternak di Kabupaten Berau menjadi tantangan serius bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Itu karena pada tahun 2024 ternak yang tertular PMK mencapai puluhan ekor. Dokter hewan menyatakan kasus terbanyak ditemukan di Kampung Samburakat, Kecamatan Gunung Tabur. Di daerah tersebut terdapat 60 ekor sapi jantan tertular PMK. Dari jumlah tersebut 58 berhasil diobati dan 2 ekor lainnya terpaksa disembelih untuk mencegah penularan karena infeksinya sudah parah. Kejadian kasus PMK ya atau penyakit mulut dan kuku ini memang status di seluruh Indonesia ya itu tertular atau endemis ya, jadi untuk di Kabupaten Berau tentunya ada beberapa kejadian atau kasus, misalnya yang kami terima laporan yang di Samburakat itu ada 60 ekor ya, 60 ekor sapi jantan itu yang bergejala, kemudian yang bergejala parah dan akhirnya dipotong agar tidak menyebar ke yang lain. Itu 2 ekor yang dipotong, jadi sisa sapi yang bergejala 58 ekor. Dan itu sudah kita lakukan pengobatan dan terapi. Itu alhamdulillah sudah sembuh di lokasi tersebut. Menekan angka kasus di tahun 2025, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan mengaku akan melakukan penyuluhan secara berkala ke peternak. Petugas juga mengimbau agar petani dan peternak rutin memperhatikan kondisi hewan peliharaannya dan segera melapor apabila ditemukan gejala PMK. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.